kembali kita baca hadis Rasulullah SAW. Kita selamat datang juga kepada pimpinan Masjid Jami' Allah Bapak Kiai Jadi Taudin yang hadir bersama kita malam hari ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin hubbat khataaya wa in kanat mithla zamanil ba'ar. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits sahih riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadzal majlis wa fi hadzal mahdzar limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mencintai hamba-hambanya melebihi cinta hambanya satu sama lain, yang tiada satu makhluk bisa melebihi cintanya Allah kepada seorang hambanya, dan yang paling mencintai adalah Allah. Cinta utama yang muncul dan jelas adalah anugerah kehidupan, yang itu merupakan cinta yang tidak bisa ditandingi oleh semua cinta dan kasih sayang yang lain. Dialah Allah yang memberi kita kehidupan, yang memanjakan kita dengan kemanjaan dalam kehidupan di dunia, yang memberikan kepada kita jamuan-jamuan kemanjaan matahari dan bulan dan seluruh pancarindera, yang dari dasar keagungan kasih sayang ilahi sehingga seakan-akan hal itu terjadi tanpa ada yang memberi. Sebagaimana seorang bayi yang kecil yang disayangi oleh ibunya dan dia tidak sadar bahwa ia ada yang sangat menyayangi, memandikannya siang dan pagi dan malam, memberinya makanan, minuman, menyusuinya, memberinya hal-hal yang bermanfaat baginya, menyiapkan segala kebutuhannya, menyiapkan apa yang diperlukan untuk menunjang kehidupannya. Inilah keadaan setiap hamba di dalam kehidupan dunia. Mereka yang taat dan mereka yang tidak taat, mereka yang dalam dosa atau mereka yang dalam pahala. Inilah cinta yang melebihi semua cinta yang tak akan kau dapatkan dari yang lain selainnya. Illallah, terkecuali Allah yang Maha Tunggal dan Maha Mengasihi. Dan cinta kasih sayangnya ditawarkan lagi lebih bagi mereka yang mendambakan cinta Allah yang abadi, yaitu dengan tiada menduakannya dan menjawab seruan kasih sayangnya untuk berbuat hal-hal yang dicintainya. Yang dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala nampakkan kepada kita kesempurnaan yang kekal dan abadi. Hadirin hadirat, satu-satunya kekasih yang tidak akan mengecewakan kekasihnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang yang muncul pada setiap jiwa hambanya dijawab lebih daripada cinta hamba itu kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi
shibran taqarrabtu ilaihi zira'a. Demikian riwayat Sahih Bukhari di dalam hadis qudsi, ialah seorang hamba mendekat kepadaku satu jengkal kecuali ku jawab kedekatan padanya satu hasta. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi zira'an taqarrabtu ilaihi ba'a. Jika hambaku mendekat dan mencintaiku dengan mendekat satu hasta, maka aku mendekat padanya satu depak. Wa inna tani masyian nataiduhu harwala. Jika ia datang padaku dengan melangkah, aku datang padanya dengan bergegas. Menunjukkan jawaban cinta Allah lebih besar, selalu menjawab cinta hambanya. Sebesar apapun rindu hambanya, Allah lebih rindu kepadanya. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Demikian riwayat Sahih Bukhari, barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengan. Hadirin hadirat, yang saya bawakan adalah menuntut kita bersama-sama untuk mencapai kedamaian cinta yang abadi Allah. Jika cinta Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan bisa diputus. Cinta yang tidak terputus di dunia dan akhirat adalah cinta Allah, dan cinta yang ada sangkut pautnya dengan cintanya Allah tidak bisa diputus dengan kematian, tidak bisa diputus dengan matinya jasad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis agung yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah huttat khatayahu walau mithla zabadil bahr. Barang siapa yang di harinya membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka berjatuhlah dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Kita bertanya, untuk apa sang Nabi mengucapkan hadis ini? Untuk apa sang Nabi menyampaikan hal ini? Dan untuk apa Allah menginginkan sang Nabi menyampaikan hal ini? Karena telah difirmankan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tiadalah Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bicara dari apa yang dia inginkannya saja, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Terkecuali ucapan sang Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Kenapa Allah menghendaki sang Nabi berbicara seperti ini? Barang siapa yang mengucap satu harinya subhanallah wa bihamdihi 100 kali, berjatuhan dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Subhanallah artinya maha suci Allah. Orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengagungkan Allah, berarti dia menjadikan nama Allah itu agung dan suci di hati. Allah tidak perlu disucikan karena sudah maha suci, tapi ucapan itu menunjukkan kesetiaan hamba dan cintanya hamba kepada Allah. Wa bihamdihi, dan segala puji untuknya. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari mensyarahkan makna hadis ini, bahwa kalimat subhanallah wa bihamdihi juga diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, ahabbul kalimah ila Allah. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdihi. Al-Imam Ibnu Hajar juga menukil hadis, afdalul kalimah la ilaha illallah. Seagung-agung kalimat adalah la ilaha illallah. Nah, berkata Imam Ibnu Hajar menukil satu
pendapat dari para hadirin bahwa kalimat subhanallah wa bihamdi sudah terangkul di dalamnya kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dari segala sesembahan selainnya, sedangkan kalimat maha suci Allah dan baginya segala puji tentunya salah satu bentuk dari kesempurnaan pemahaman kalimat la ilaha illallah. Jika seseorang memahami kalimat la ilaha illallah dan mendalami hakikat maknanya bahwa tiada yang patut disembah selain Allah, maka sampailah ia kepada samudera cinta kepada Allah, maka ia selalu mensucikan dan memuji Allah. Dalam keadaan seperti itu, orang yang mempunyai bibir dan sanubari yang mensucikan dan memuji Allah 100 kali dengan kalimatnya dalam harinya, pupus dan berjatuhan dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Itu berjatuhan dengan perasaan cintamu kepada Allah yang terbuahkan dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat subhanallah wa bihamdihi kalimat yang sangat agung diajarkan oleh sang Nabi kepada kita karena besarnya keinginan sang Nabi agar kita dekat kepada Allah, agar kita dicintai oleh Allah, agar kita tidak terjebak dengan kejauhan dari Allah sebab dosa-dosa. Banyak hal diriwayatkan di dalam hadis sahih, hal-hal yang menghapus dosa, tentunya hal-hal yang fardu dan hal-hal yang sunnah. Namun ini salah satu daripada beribu-ribu gerbang kasih sayang ilahi yang ditawarkan kepada kita setiap siang dan malam. Dalam munajat, dalam zikir, dalam doa, dalam perbuatan baik, dalam perbuatan meninggalkan kemungkaran, memerintahkan pada kebaikan, dalam segala hal itu terdapat gerbang-gerbang kasih sayang ilahi. Salah satunya adalah subhanallah wa bihamdihi. Ini jika diamalkan, kalimat ini juga membawa ketenangan hati. Boleh dicoba mereka yang membacanya pada setiap harinya subhanallah wa bihamdihi. Jangan setiap hari dulu, coba satu kali saja, satu hari. Rasakan di pagi hari kau membacanya dalam keadaan suci subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Rasakan hari itu betapa berbedanya dengan hari yang lain. Lebih sejuk, lebih tenang, lebih banyak kemudahan, lebih banyak terselesaikan permasalahan, dan sakinah yang sangat mahal, yaitu kedamaian, jauh dibanding hari yang kau tidak membaca padanya subhanallah wa bihamdihi. Dan dengan itu insyaallah lanjutkan, dan jangan sesekali lagi kalau mampu, jangan sesekali lagi tinggalkan, karena membacanya 100 kali itu tidak menghabiskan sampai 10 menit, barangkali tidak sampai 10 menit. Berapa menit saja kau akan dapatkan bagaimana sejuknya harimu di saat itu. Hadirin hadirat, Sang Maha Berkasih sayang Rabbul Alamin yang selalu memperhatikan setiap hamba-hambanya, karena mereka yang hidup itu adalah milik Allah. Dan inilah sebaik-baik pemilik, ialah pemilik tunggal segenap kehidupan, pemilik tunggal segenap apa-apa yang ada di alam semesta. Dan dialah yang paling memperhatikan semua kehidupan hambanya, maka itu manusia, jin ataupun hewan dan tumbuhan. Jadi riwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hikayat kejadian yang pernah terjadi pada Nabi sebelum beliau, ketika Nabi itu duduk di bawah sebuah pohon, dan di pohon di saat dia duduk, dia digigit oleh seekor semut
yang menyakitkan, gigitannya berbisa. Gigitan semut tidak mematikan, cuma menyakitkan saja. Maka Nabi itu berdiri dari duduknya dan memanggil kaumnya untuk membakar sarang semut itu kesemuanya, karena membahayakan. Jadi Imam Ibnu Hajar mensyarahkan makna hadis ini, Nabi itu berbuat hal yang benar, karena semua hewan yang mengganggu manusia boleh untuk dibunuh. Namun Allah menurunkan Jibril alaihi salatu wassalam untuk Nabi itu, bukan Nabi Muhammad. Nabi itu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya berkata, "Hala namlatun wahidah." Allah, wahai Nabiku, bukankah yang berbuat cuma seekor semut saja yang menggigitmu? Kenapa harus semuanya dimusnahkan? Kata Allah. Maksudnya apa? Allah melihat seekor semut yang berbuat jahat pada nabinya mengganggu, matikan satu itu yang mengganggu, kata Allah. Sedangkan yang lain tidak mengganggu. Bagaimana engkau seorang nabi, orang yang sangat dekat kepada Allah, membunuh makhluk yang dicipta oleh Allah yang tidak bersalah? Imam Ibnu Hajar mensyarahkan bahwa ucapan perbuatan Nabi itu tidak salah secara syariah. Namun Allah ingin mengingatkan kepada Nabi itu betapa Allah itu melihat seluruh perbuatan hambanya dan betapa Allah itu menyayangi setiap makhluk hidup yang diciptanya. Kalau seekor semut saja diperhatikan oleh Allah, siapa yang menyakitinya, siapa yang mengganggunya, bagi keturunan Adam, lebih-lebih lagi umat Nabi Muhammad SAW barangkali. Innahu kana tawwaba, sungguh dia Allah itu maha menerima taubat. Kalimat ini nanti jika kita renungkan, innahu kana tawwaba, kalimat ini menjawab semua keputusasaan hamba yang telah tenggelam dalam samudera dosa. Kalimat ini menghibur mereka bahwa cinta Allah pasti mereka dapatkan. Innahu kana tawwaba, dia itu maha menerima semua taubat. Mereka yang telah tenggelam dalam gelapnya dosa dan kesalahan, jangan sampai menyangka tidak akan bisa mencapai cinta Allah. Masih ditawarkan untuk mereka, jika ingin dicintai oleh Rabbul Alamin, sungguh aku maha menerima taubat, kata Allah. Apa itu taubat? Taubat itu anugerah bagi pendosa yang menyesali dosanya. Dapat anugerah dari Allah, bukan hukuman Allah. Yang datang bukan hukuman. Jika seseorang berbuat dosa, lalu ia menyesal kepada Allah, kepada sang pemilik dirinya, sang pemilik setiap debu yang diinjaknya, sang pemilik langit dan bumi ini, ia menyesali kesalahannya, menyesali bahwa perbuatan ini menyakiti hati Tuhannya, maka Allah berikan padanya pengampunan dan Allah dekatkan dia kepadanya subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam riwayat yang tiga, dikala Allah Musa alaihi salatu wassalam diperintah oleh Allah berdakwah mendatangi Fir'aun. Nabi Musa Allah berfirman pada Nabi Musa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqula lahu qawlan layyina." Ucapkanlah kepada Fir'aun itu ucapan yang lembut. Padahal Fir'aun itu sudah mengaku sebagai Tuhan. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, ucapkan padanya kalimat yang lembut. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam riwayat yang tiga, ketika Nabi Musa ini mengajak kaum
seorang yang kaya raya tapi membawa kerusakan dan menyembah selain Allah dan mengajak orang-orang ikut pada kesesatannya dengan membagi-bagi hartanya. Maka Musa mendakwahinya dan kaum tetap dalam kekufuran. Maka Musa alaihissalam berkata, wahai bumi, pendamlah musuh kaum ini sampai ke lututnya. Maka bumi memendam Qarun sampai ke lututnya. Ayo Qarun, mau taubat? Qarun berkata tidak. Maka Musa berkata, wahai bumi, pendam dia sampai ke perutnya. Maka bumi memendam Qarun sampai ke perutnya. Aku tidak akan taubat, wahai Musa. Maka berkata Nabi Musa, wahai bumi, pendam Qarun sampai ke lehernya. Maka Qarun pun dipendam oleh bumi sampai ke lehernya. Qarun menjerit, ya Musa, cukup Musa, aku sekarang mau taubat. Musa berkata, wahai bumi, pendam Qarun keseluruhannya. Maka bumi pun memendamnya sampai keseluruhannya. Allah turunkan malaikat Jibril kepada Musa. Ma'afadluka ya Musa, lau da'ani la ajabtu. Wahai Musa, kau ini tega sekali pada Qarun. Kalau dia memanggil aku dan minta maaf padaku, akan kumaafkan dia, wahai Musa. Demikian hadirin kasih sayang Allah dan cintanya selalu ditawarkan kepada kita. Sampailah kita di bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat menyenangkan dan membawa kebahagiaan bagi muslimin muslimat umat Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan yang abadi, surga yang kekal, keridhaan Allah yang kekal. Kesemua ini dipadu kejadiannya oleh Allah di bulan Rabiul Awal. Lahir sang Nabi di 12 Rabiul Awal, demikian pendapat yang muhtamad. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Hijrah sang Nabi pun riwayat Sahih Bukhari bahwa beliau masuk ke kota Madinatul Munawwarah di saat hijrah pada hari Senin 12 Rabiul Awal, dan wafatnya beliau pun pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa ketika Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi Abu Lahab setelah wafat, dilihatnya Abu Lahab berada di dalam kandang api yang mengerikan. Maka ditanya kepada Abu Lahab, apa yang sekarang kau terima setelah kematian wahai Abu Lahab? Berkata Abu Lahab, tidak pernah aku rasakan kenikmatan dan ketenangan sejak aku wafat, terkecuali setiap hari Senin aku diberi keringanan karena membebaskan budakku Juwairiyah karena mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Juwairiyah itu budaknya Abu Lahab, wanita. Di saat hari Senin lahirnya Rasul, datang Juwairiyah pada Abu Lahab. Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan. Maka Abu Lahab gembira, belum jadi musuhnya. Kemudian Abu Lahab jadi musuhnya Rasul, sebesar-besarnya musuhnya Rasul Abu Lahab. Sampai dilaknat 2 kali oleh Allah dalam satu ayat. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka dua tangan Abu Lahab dan celaka. Tidak ada satu orang yang dimurkai oleh Allah dalam satu ayat sampai 2 kali kecuali Abu Lahab. Tapi ia bebaskan begitu dengar kabar gembira, Aminah sudah melahirkan anak. Oh, kau bebas. Karena aku gembira, kau yang bawa kabar gembira ini, maka kau bebas. Itu kemudian hari menjadi musuh besar Abu Lahab, itu Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah tidak melupakan kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Senin
Abu Lahab itu berkata, aku diberi keringanan dengan bisa minum air dari ibu jariku. Antara tangan tunjuk dan ibu jarinya itu Allah keluarkan, pancarkan air agar dia bisa minum, karena pernah membebaskan budaknya Juwairiyah saat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini riwayat Sahih Bukhari. Namun ini adalah mimpi, dan tentunya sudah dipahami bahwa mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Akan tetapi para muhaddisin dan para hujjatul Islam dan para imam menjelaskan mimpi tidak bisa dijadikan dalil sebagai dalil syariah, tapi bisa dijadikan dalil sebagai dalil afdaliyah wal hikmah. Kalau hukum syariah itu tidak bisa pakai mimpi, mimpi tidak diterima. Tetapi kalau dalil hikayah, dalil hikmah, dan dalil afdaliyah bisa dipakai. Contohnya, mimpinya pendeta Buhairah akan kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Non-Muslim yang mimpi kelahiran Nabi Muhammad sudah dekat. Jadi dalil apa? Dalil kebangkitan Nabi SAW. Tapi bukan dalil syariah. Itu maknanya. Jadi jelas sudah para muhaddisin dan para imam kita melihat bagaimana indahnya perbuatan Allah pada orang yang gembira pada hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salafun as-salihin dan para sahabat Rasul radhiyallahu anhum warḍahum memang tidak pernah membuat perayaan Maulid karena tidak perlu. Jiwa mereka dan harta mereka dan seluruh hari-hari mereka telah mereka korbankan untuk cintanya kepada Allah dan Rasul. Mereka tidak punya idola selain Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan hamba-hamba Allah. Idola mereka satu saja, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwatul qadar, qudwah dari semua yang dijadikan qudwah. Tapi setelah mulai jauh dari abad kemangkatan sang Nabi, mulailah hati muslimin muslimat ini bergoncang mengalihkan idola mereka bukan lagi kepada Nabi SAW. Maka dibuatlah perayaan Maulid untuk membangkitkan kembali semangat umat agar kembali mengingat sejarah sang Nabi, budi pekerti sang Nabi, tuntunan sang Nabi, dan kasih sayang Allah yang muncul dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Berkata Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib di dalam Syekhul Iman oleh Imam Baihaqi diriwayatkan, dan dalam Musnad Ahmad, dalam Mustadrak al-Sahihain dan lainnya, berkata Abbas bin Abdul Muttalib, ya Rasulullah, uridu an amtadihak, wahai Rasul, aku mohon izin untuk memujimu. Memuji Nabi, memuji seseorang itu adalah memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu bentuk pujian kepada Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senang dipuji. Kenapa? Karena jabatannya sebagai Rasul. Beliau tidak mempunyai hati yang bangga atas pujian orang terhadap dirinya, tapi beliau tahu pujian kepada beliau adalah bentuk cinta seseorang kepada Allah. Kenapa? Karena beliau mempunyai jabatan sebagai Rasulullah, dan cinta Allah, iman seseorang itu sempurna dengan cinta seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Karena makin seseorang cinta pada Rasul, makin akan mengikutinya. Kalau saya tidak mencintai seseorang, menjadikan idola, makin kita berusaha untuk mengikutinya. Oleh sebab itu Nabi gembira dengan semua perbuatan yang bisa mendorong umat ini mencintai beliau, termasuk diantaranya pujian. Maka berkata Rasul pada Abbas bin Abdul Muttalib, "Qul la yaqudillahu wa." Silakan oleh Abbas, ucapkan syairmu dan Allah akan menjaga bibirmu. Maksudnya apa? Abbas berkata, sampai aku lanjut
lanjut usia. Tidak pernah aku terkena sakit gigi, tidak ada satu gigiku pun yang tanggal karena doanya Nabi Muhammad SAW saat aku akan mengucapkan syair pujian padanya. Di antara kalimat sang Nabi Sahabat Abdul Muttalib, Anta alladhi lamma wulidta asyraqatil ardu bidur bil-ubuhi. Kau yang di saat kelahiranmu ini wahai sang Nabi, di hari kelahiranmu ini wahai sang Nabi, terbitlah cahaya hukum, dan di saat itu terbitlah cahaya mulia. Wa nahnu bidzalika nur wa dhiya wa fi subulir rasyadi nahtaridu. Dan kami selalu berada di dalam cahaya hidayah, dan cahaya kelahiranmu itu masih menaungi kami sampai saat ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan salah satu kalimat yang diucapkan karena cintanya para sahabat dan gembiranya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Risalah dan seluruh tuntunan syariatul mutahharah ini Allah munculkan ke muka bumi diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terbitnya dari kelahiran sang Nabi, maka Allah bersumpah dengan usia beliau. Di salah satu firman Allah berfirman, la'amruka, demi usiamu wahai Muhammad. Menunjukkan dari sejak kelahiran hingga wafatnya beliau itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, pujian kepada Nabi SAW adalah hal yang sunnah dan diperbolehkan dilakukan di dalam masjid ataupun di luar masjid. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, ketika Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu arda membaca syair pujian untuk Nabi di Masjidin Nabawi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Wahai Allah, bantulah Hasan bin Thabit itu dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Belum pernah Nabi mendoakan orang seperti itu kecuali untuk Hasan bin Thabit yang membacakan syair pujian untuk Nabi di dalam masjid. Dan sebab itu, jika muncul di masa sekarang orang mengatakan pujian pada sang Nabi itu bid'ah, berarti karena belum memahami hadis ini. Hadis ini riwayat Sahih Bukhari, dan kemudian inilah adalah hal yang sunnah, memuji Nabi SAW di dalam masjid, bahkan didoakan oleh Rasul SAW. Kenapa? Karena memuji beliau akan menumbuhkan cinta kepada beliau, dan cinta kepada beliau adalah kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman kalian sebelum aku lebih dicintainya dari keluarganya, dari ayah ibunya, dan dari seluruh manusia. Kenapa hadirin hadirat? Karena tidak ada orang yang mencintai kita melebihi Nabi Muhammad SAW, kecuali Allah. Kalau saya tidak mengatakan kecuali, tapi saya katakan Nabi Muhammad ini salah satu bentuk dari cintanya Allah kepada kita. Salah satu bentuknya adalah Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sang Maha pemilik matahari dan bulan, langit dan lautan, kehidupan dari zaman ke zaman, berfirman, telah datang pada kalian seorang Rasul dari bangsa kalian, bangsa manusia. Sangat berat memikirkan hal yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat menjaga kalian dan sangat berkasih sayang pada orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Muslimin, muslimat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beliaulah yang menjadi orang pembela utama untuk umatnya di yaumul qiyamah. Di saat semua orang
untuk menyelamatkan kalian. Diriku, para Nabi berkata seperti itu. Hanya beliau inilah yang mempertahankan kita agar tidak masuk neraka. Beliau sujud pada Allah. Saya berkata, umatku, wahai Allah. Umatku, wahai Allah. Sujud untuk membela para pendosa agar jangan masuk neraka. Maka Allah berkata, "Farasaka wasallallahu wasma'tu syafa'." Angkat kepalamu, beri syafaat pada orang yang akan kau beri syafaat. Dan beliau memberi syafaat. Banyak orang dibagi syafaat kepada amal saleh. Sedekah bisa memberi syafaat, hewan kurban bisa memberi syafaat, masjid memberi syafaat, semua bisa memberi syafaat dari amal saleh. Sedemikian hebatnya para salihin, para syuhada, para awliya memberi syafaat, saling terus bagi-bagi syafaat agar tertolong banyak umat ini. Ternyata masih ada yang menjerit di dalam hati. Mereka memanggil nama Nabi untuk memohon syafaat. Para pendosa, para penjahat, para orang yang wafat dalam kezaliman, mereka masih menjerit dan sang Nabi tidak tega mendengar jeritan mereka. Saya kembali sujud kepada Allah, meminta lagi syafaat. Dalam riwayat sampai 4 kali beliau memintakan syafaat, dan Allah katakan, ambil orang yang akan kau beri syafaat. Demikian indahnya Nabiku dan Nabi kalian, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bertanya, di mana kasih sayang Allah? Kok Nabi lebih cinta pada kita daripada Allah? Justru jawabannya, Nabi Muhammad itu bentuk cintanya Allah pada kita. Oleh sebab itu, mencintai beliau adalah sempurnanya iman. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Beberapa hari lagi acara besar kita, hari Senin tepat 12 Rabiul Awal di Masjid Istiqlal, yang kita harapkan muslimin bisa mencapai lebih dari 1 juta muslimin. Kita ingin segera Jakarta ini menjadi kotanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin segera Jakarta ini paling makmur, panggung salawat dan zikir kepada Allah dan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup Jakarta ini ratusan tahun dipenuhi dengan panggung dosa dan kesalahan. Sudah waktunya membenahi kita dengan kedamaian. Semoga Allah membenahi bumi Jakarta dan seluruh wilayah muslimin di barat dan timur. Diawali dengan Jakarta. Kenapa? Ibu kota negara muslimin terbesar di dunia adalah Jakarta. Negara muslimin terbesar di dunia adalah Jakarta, adalah Indonesia. Negara muslimin terbesar di dunia. Paling banyak umat Muhammad di Indonesia sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Jadi Indonesia ini negeri yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Paling banyak umat Muhammad di sini. Orang berkata di sini banyak musibah, karena musibah adalah pencucian dosa. Tapi kalau mereka beristighfar, Allah angkat musibah itu dari mereka. Dan ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Oleh sebab itu, kalau akan muncul kemakmuran pada permukaan bumi, sebagaimana janji sang Nabi dari hadis yang sering saya sampaikan, bahwa di akhir zaman pembunuhan terjadi, perampokan, perpecahan, permusuhan, lalu munculnya banyak yang mengaku Nabi. Setelah itu akan muncul kemakmuran. Kita bertanya, dari mana munculnya kemakmuran itu? Akan berawal dari bumi Jakarta ini. Semoga Allah jadikan Rabiul Awal tahun ini membuka kemakmuran bagi bumi Jakarta, mengawali kemakmuran barat dan timur. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalal wal Ikram. Kita jadikan 12 Rabiul Awal ini tanda kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul. Ajak teman-teman kita hadir. Acara kita di Masjid Istiqlal dari jam 9 sampai selesai pagi.
Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, dan ada acara-acara lain sebelumnya, malam Senin, malam Ahad, malam Sabtu, acara-acara kita penuh, dan alhamdulillah semoga Allah menjadikan Rabiul Awal ini keberkahan yang dengan itu akan muncul pemimpin insyaallah di bumi Indonesia ini, pemimpin yang akan membuka kemakmuran bagi negeri kita dan bangsa kita, mengawali kemakmuran barat dan timur. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, kami bermunajat ke hadirat Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami hadir di hadapanmu dan Kau telah sangat menyayangi kami dari sejak kami belum lahir hingga kami lahir, dan kami terus berbuat kemungkaran dan dosa, dan Kau terus menawarkan cinta dan pengampunan. Wahai yang Maha menawarkan cinta lebih dari cinta kami kepadamu, yang jika kami mendekat padamu Kau lebih dekat pada kami, jika kami ingin cinta padamu Kau lebih ingin cinta pada kami, jika Kau rindu pada kami jika kami rindu padamu Kau lebih rindu daripada kami untuk berjumpa dengan kami. Ya Rahman ya Rahim, inilah jiwa, hidupkan jiwa kami dengan kerinduan kepadamu, hidupkan hari-hari kami dengan kebahagiaan, terbitkan matahari kemakmuran bagi kami dunia dan akhirat. Ya Rahman ya Rahim, inilah kami para pendosa, tidak bisa lari dari dosa setiap terbit dan terbenamnya matahari, tapi kami juga tidak mau jauh darimu. Wahai yang maha dekat, wahai yang maha pemurah, wahai yang maha luhur, wahai yang maha paling agung, wahai nama yang paling memiliki cinta, wahai nama yang paling berkasih sayang. Wa qulu jamilan ya Allah 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 ya
Rabbi terus kuatkan kami untuk memahami kalimat-Mu man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ah. Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya. Rabbi kuatkan keyakinan ini dalam jiwa kami ya Rahman ya Rahim. Kita juga gembira dengan para tamu-tamu kita yang hadir, para habaib kita. Di sini ada Bapak Adi Kesuma Pasaribu, pimpinan umum majalah Garda, yang beliau ini mendukung penuh dakwah Nabi kita lewat media, karena memang media ini zaman sekarang sangat sulit mau meliput hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang membawa kerusakan dan membawa celah bagi muslimin ditayangkan. Kalau acara-acara besar yang padanya zikir, ketenangan pemuda, kedamaian pemuda, mereka tidak mau atau malas menayangkannya. Ini alhamdulillah Bapak Adi Kesuma Pasaribu, pimpinan umum majalah Garda, beliau insyaAllah menjadi yang mengawali daripada media-media massa yang insyaAllah akan mengikuti beliau terus menayangkan. Karena umat ini ikut dengan gaya media massa. Apa yang ditayangkan di media itulah kiblatnya umat. Kalau media massa melihat, massa yang melihat media muslimin berbuat ini, berbuat itu, maka orang-orang awam benci pada muslimin. Maka oleh sebab itu musuh-musuh Islam tidak mau acara-acara damai seperti ini masuk ke media, karena akan diikuti di tempat lain. Nanti orang bikin juga zikir pemuda, salawat pemuda, nanti di mana-mana bikin. Mereka takut kalau seperti ini terjadi, maka tidak mau ditayangkan di media massa. Di Bapak Adi Kesuma Pasaribu, semoga dipanjangkan usianya oleh Allah. Akan keberkahan dalam perjuangannya. Ini guru kita yang datang dari Papua, juga Habib Ahmad Bahar, Habib Syah Masawat, dan para habaib semua, para tokoh masyarakat, para sesepuh. Kita berdoa kepada Allah dengan qasidah menutup kita yang diwasiatkan oleh guru mulia kita Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Umar bin Nabil, untuk memohonkan ketenangan dan pertolongan bagi muslimin, dan juga munculnya pemimpin-pemimpin yang membela Islam, yang membawa kedamaian, yang mencintai para salihin, pemimpin yang melakukan salat, pemimpin yang membela kedamaian dan pembenahan umat. Kita berdoa bersama-sama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah.